ini saya akan demo terkait pengajuan permohonan SKA dengan jenis form ICCPA. Langsung saja kita klik buat baru, lalu pilih form ICCPA, lanjut pilih. Di sini eksportir diwajibkan mengisi data header terlebih dahulu sebelum lanjut mengisi data goods dan upload pendukung. Pada data header di sini terdapat beberapa inputan yang wajib diisi dan tidak. Lalu untuk data yang tidak wajib diisi silahkan disesuaikan oleh eksportir. Jika inputan yang wajib terisi sudah terisi semua, maka silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Jika data berhasil tersimpan, maka tab goods, constructor, dan upload pendukung akan terbuka. Langkah selanjutnya kita mengisi data goods. Sama seperti data header, pengisian data goods di sini terdapat beberapa inputan yang wajib diisi dan tidak. Lalu di sini terdapat icon berwarna biru untuk informasi terkait pengisian setiap form inputan. Contohnya seperti pengisian desimal. Nah, jika inputan goods sudah terisi semua, silakan disimpan dengan menekan tombol save goods. Jika data goods berhasil tersimpan, maka akan muncul pada tabel good list. Lalu bagaimana caranya untuk merubah data goods atau menghapus data goods pada tabel good list? Di sini terdapat dua icon yang bisa digunakan, yaitu icon pertama untuk melakukan editing pada data goods, lalu icon kedua untuk menghapus data goods. Lanjut kepada tab constructor. Tab constructor di sini digunakan untuk membuat dokumen constructor yang nantinya bisa diupload pada tab upload pendukung. Namun jika eksportir mempunyai format tersendiri untuk pembuatan dokumen constructor, maka silakan dihiraukan untuk tab constructor lalu lanjut ke pengisian upload pendukung. Pada dokumen pendukung di sini terdapat beberapa dokumen yang wajib diupload dan tidak. Terdapat satu dokumen yang bisa diuploadkan menyusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah diterbitkannya permohonan. Untuk dokumen yang wajib diupload ditandai dengan bintang berwarna merah. Lalu untuk dokumen yang bisa diupload menyusul ditandai dengan bintang berwarna oranye. Jika dokumen sudah terupload semua, maka silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Terdapat keterangan data berhasil diupdate dan terdapat informasi terkait nilai FOB pada goods, invoice, dan PEB. Lalu silakan di close dan kita kembali ke halaman pengajuan dengan menekan tombol back. Di sini terdapat satu permohonan dengan jenis form ICCPA yang baru saja kita input. Lalu untuk melihat detail datanya, silakan diklik pada baris permohonan. Jika dirasa data pada permohonan masih terdapat ada yang salah atau perlu diperbaiki, silakan disesuaikan dengan menekan
icon edit permohonan pada kolom aksi. Namun jika dirasa data sudah oke dan bisa dikirim, maka silakan dilihat pencetakan terlebih dahulu sebelum mengirim permohonan. Untuk melihat pencetakan, terdapat pada icon lihat pencetakan pada kolom aksi, lalu pilih belangko kosong. Ini cetakan yang nantinya akan menjadi output akhir dari pengajuan form ICCPA. Silakan eksportir, mengecek kembali data pada cetakan. Jika terdapat data yang masih belum sesuaikan, silakan disesuaikan kembali. Namun jika data sudah sesuai semuanya, maka silakan lanjut untuk mengirim permohonan ke IPSKA. Lanjut, kita coba kirim permohonan ke IPSKA. Sebelum permohonan dikirim ke IPSKA, terdapat informasi ulang terkait nilai FOB pada permohonan yang diajukan, di mana nilai FOB ini akan menjadi acuan IPSKA untuk melakukan approval pada permohonan yang diajukan. Jika nilai FOB sudah sesuai, silakan diklik lanjut. Lalu terdapat konfirmasi data terkait data goods pada permohonan yang diajukan dan terkait informasi input serial belangko yang akan digunakan pada permohonan SKA, di mana form ICCPA ini termasuk jenis form konvensional yang mewajibkan menggunakan serial belangko pada permohonan yang diajukan. Nah, lanjut kirim ke IPSKA. Lalu terdapat notifikasi berhasil mengirim permohonan SKA. Langkah selanjutnya, eksportir tinggal menunggu proses approval permohonan oleh IPSKA. Saya akan mencoba login sebagai IPSKA untuk melakukan approval permohonan yang baru saja kita ajukan. Untuk melakukan approval permohonan, terdapat pada menu permohonan SKA, daftar permohonan SKA. Di sini terdapat permohonan dengan jenis form ICCPA yang baru saja kita ajukan. Silakan diklik pada baris permohonan untuk melihat detail data. Lalu silakan diklik icon proses permohonan pada kolom aksi. Jika permohonan berhasil diterima, lalu proses selanjutnya yaitu pemeriksaan permohonan SKA. Silakan diklik kembali pada baris permohonan untuk melihat detail data. Namun jika dirasa detail data kurang lengkap, maka silakan diklik lihat permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa informasi terkait data header, lalu data goods, data constructor, beserta dokumen yang diupload oleh eksportir. Jika dirasa terdapat data yang masih perlu diperbaiki oleh eksportir, silakan ditolak dengan menekan tombol penolakan. Namun jika dirasa data sudah sesuai dan bisa disetujui, maka silakan disetujui dengan menekan tombol persetujuan. Sebelum data disetujui, terdapat informasi terkait nilai FOB pada permohonan, di mana nilai FOB ini bisa menjadi acuan IPSKA untuk melakukan proses approval. Jika nilai FOB sudah sesuai, silakan dilanjut. Namun jika nilai FOB belum sesuai, silakan ditolak. Lalu langkah selanjutnya yaitu penomoran SKA, pemberian tanggal SKA, dan pemilihan penanda tangan yang sudah tersedia. Jika nomor SKA, tanggal SKA, dan penanda tangan sudah terisi, maka silakan disimpan. Sebelum data disimpan atau di-approve, terdapat konfirmasi ulang terkait data goods pada permohonan yang akan di-approve. Selanjutnya, silakan klik approve. Proses pemeriksaan SKA telah selesai. Lanjut kepada menu persetujuan SKA. Di sini terdapat satu data yang berhasil lolos pada proses pemeriksaan SKA. Silakan diklik pada baris permohonan untuk melihat detail data. Namun jika dirasa detail data kurang lengkap, maka silakan diklik icon cek data permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat
informasi terkait data header, data goods, data constructor, dan dokumen yang diupload oleh eksportir. Kita kembali ke menu persetujuan SKA. Jika data permohonan dirasa kurang lengkap atau masih perlu diperbaiki oleh eksportir, silakan ditolak dengan menekan tombol cakra atau batalkan SKA. Namun jika data sudah sesuai, maka silakan dicentang box pada kolom sebelah kiri, lalu klik terima SKA. Jika data berhasil diterima atau disetujui, maka proses selanjutnya yaitu penerimaan SKA, di mana proses penerimaan SKA di sini yaitu proses akhir dari proses approval permohonan yang dilakukan oleh IPSKA. Silakan diklik kembali pada baris permohonan untuk melihat detail datanya. Lalu jika dirasa detail data kurang lengkap, maka silakan diklik cek data permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat informasi dari data header, data goods, data constructor, dan dokumen yang diupload oleh eksportir. Nah, kita kembali ke menu penerimaan SKA. Jika data sudah sesuai atau sudah oke, silakan diupload dengan menekan tombol checklist terbitkan SKA. Namun jika data belum sesuai dan perlu diperbaiki oleh eksportir, silakan ditolak atau dibatalkan dengan menekan tombol cakra. Kita coba terbitkan SKA, lalu isi nomor serial form SKA dan klik terbit. Terdapat notifikasi data berhasil diterbitkan. Selanjutnya kita coba login sebagai eksportir untuk melihat permohonan yang baru saja di-approve oleh IPSKA. Untuk melihat permohonan yang berhasil di-approve oleh IPSKA terdapat pada menu tracking SKA. Lalu silakan disesuaikan tanggal daftarnya sesuai permohonan. Di sini terdapat satu form dengan jenis form ICCPA yang baru saja diterbitkan oleh IPSKA. Lalu untuk melihat hasil akhir atau output akhir dari pengajuan form ICCPA, silakan diklik pada icon lihat pencetakan yang berada di kolom aksi, lalu pilih belangko kosong. Berikut ini adalah hasil atau output akhir dari pengajuan form ICCPA yang bisa digunakan oleh eksportir. Sekian untuk demo terkait pengajuan form ICCPA.